si ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Celup, nempel lagi. Kayak perisai Kapten Amerika, coy. Now, that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua gak tahu caranya gimana, rahasianya gimana. But that's amazing, Bang Rasman. Gokil. Gokil, sumpah. Keren. Rasman ngamuk. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka. Tapi emang karena Rasman blow on ya. Kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan. Dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu. Harus ditutup tapi dia nggak terima. Akhirnya teriak-teriak gitu. Saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun dengan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim, sampai orang minta supaya dia sadar. Berarti kura-kura ninja ini tidak sadar. Apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan? Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja. Dan seluruh pengacara yang mendampingi dia ya. Kecuali Rihat Huta Barat, itu masih partner saya. Kalau yang lain periksa tes urin ya. Terlalu berani mereka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Dan kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi, akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Ya mereka nggak pakai otak, pakai otot, pakai mulut besar doang ya. Dan kalau pengacara udah ribut sedemikian rupa, alamat kliennya akan masuk penjara yang lama. Karena kalau orang benar, tidak akan ada seribut seperti itu. Karena saya yakin hakim-hakim, majelis hakim itu orang yang adil. Kalaupun orang tidak membela diri, dia bisa memberi keadilan. Tapi, kalau orang yang bersalah, mau teriak menyalahkan hakim, tetap aja hakim berdasarkan 2 keputusan dan alat bukti, dan keyakinannya, nah kita melihat adalah pengacara yang grogi. Aduh, kaget gue, kasihan sama mejanya. Guys, aku mau nanya kira-kira kalau misalkan ini dicek, si Rasman dicek tensinya kira-kira berapa per berapa ya guys ya? Coba tolong jawab. Pengacara di persidangan itu diberi julukan sebagai penasihat hukum. Kenapa ada penasihat hukum? Karena nggak semua orang ngerti tentang hukum. Nah, kalau Abang Rasman itu emosi dalam menghadapi sebuah kasus, terutama itu kasusnya dia, ya wajar aja karena dia dalam posisi terdesak gitu loh. Dia kalau salah-salah strategi, bisa aja dia nyemplung gitu ke jadi terpidana. Jadi wajar aja kalau Bang Rasman itu emosian. Yang nggak wajar adalah kenapa pengacaranya ikut emosian, seakan-akan itu adalah masalah dia. Ingat, pengacara itu adalah penasihat hukum, orang yang bijak, yang memberikan saran. Kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan yang harusnya terjadi, ya difikirkan dulu strateginya seperti apa, di sidang selanjutnya apa yang harus dilakukan, bukan malah mencak-mencak apalagi naik ke atas meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Firdaus Sowibowo bikin gempar seluruh masyarakat Indonesia karena tindakannya, aksinya, abstraksinya yang naik ke atas meja di PN Jakarta Utara pada saat membela Rasman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea terkait dengan kasus ITE. Terlepas dari semua alasan-alasan Bang Firdaus, yang jelas naik ke atas meja meskipun persidangan itu telah ditutup atau telah selesai, tapi itu masih di ruang sidang dan Bang Firdaus itu menggunakan toga pengacara dan kapasitasnya sebagai advokat, bukan sebagai pemain sirkus. Oleh karena itu naik di atas meja dengan segala alasan apapun, apalagi sampai beliau nggak sadar siapa yang menaikkan beliau ke atas meja, klarifikasinya menurut saya itu tidak dapat dibenarkan. Saya khawatirnya PN Jakarta Utara menindaklanjuti aksi-aksi itu, termasuk Bang Rasman yang melakukan huru-hara dan sebagainya pada penghinaan terhadap pengadilan, karena menginjak meja, ya, berdiri di atas meja di ruang sidang itu adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir dan itu bisa berbahaya kalau Mahkamah Agung kemudian mencabut berita acara sumpah, ya, rekan-rekan kita ini, dan kita tidak mengharapkan itu sebenarnya. Ya, kalau bisa jangan banyak klarifikasi, tapi ya mohon maaf kepada PN Jakarta Utara, mohon maaf kepada Majelis Hakim, sehingga hakim lebih bisa menahan diri dan tidak menindaklanjuti dengan proses hukum. Dan kemudian sidang berikutnya pada tanggal 20 Februari 2025, ya, agendanya tetap sama, pemeriksaan saksi-saksi dari JPU. Sidang terbuka atau tertutup, yang jelas kalau Bang Rasman tidak terima, ya, sidang yang akan digelar itu secara tertutup, meskipun kontennya itu atau keterangannya akan diterangkan oleh saksi itu sangat sensitif dan dia minta secara terbuka, maka bisa meminta kepada Ketua PN Jakarta Utara, bisa melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, bisa juga melaporkan ke Komisi Yudisial. Ada ruang-ruangnya. Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu on fire sekali, jangan terlalu emosional sekali sehingga nggak bisa mengontrol diri sampai datang ke meja majelis hakim menokok-nokok meja, menuduh-nuduh koruptor dan lain sebagainya. Insinuasi seperti itu tidak perlu dilakukan begitu, karena mengingat pada akhirnya majelis hakim yang 3 orang itulah yang akan memberikan putusan terhadap Bang Rasman Arif Nasution. Jadi kalau hakimnya sudah sangat tersinggung, marah, kecewa terhadap tindakan-tindakan dan sikap serta kata-kata kita terhadap mereka, ya bisa saja yang tadinya Bang Rasman berpeluang untuk rispak, bebas atau lepas, ya mungkin tanpa mendahului putusan hakim bisa saja Bang Rasman dipidana, dan ini sangat berisiko sekali gitu. Dan ya kalau menurut saya hakim ke depan ya harus lebih tegas. Ya, jangan hakim yang malah walk out, jangan hakim yang keluar dari ruang sidang. Harusnya hakim bisa memerintahkan petugas yang ada di ruang sidang untuk mengeluarkan terdakwa, mengeluarkan penasihat hukum, mengeluarkan jaksa kalau tidak ikut tata tertib dari majelis hakim, bukan malah hakim yang walk out, ya. Jadi kalau misalnya besok masih terjadi huru-hara seperti itu, hakim boleh memerintahkan untuk keluar. Dan kalau misalnya terdakwa keluar, penasihat hukum keluar, maka dia kehilangan kesempatan untuk membela dirinya. Demikian, begitu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Siapa yang naikkan si Daus ini ke meja? Siapa yang effort ngangkat dia ke meja? Beratnya berapa dia ya? Ngomong. Giliran rame sekarang katanya ada yang naikkan dia ke meja. Sebelumnya ngomongnya bahwa saya spontanitas, refleks. Sekarang ada yang dia ngomong lagi, sekarang ada yang naikkan ke meja. Setelah rame kemudian ini disebut contempt of court dan ada yang mau proses nanti. Ada kelucuan. Kemarin bikin bintang-bintangan, sekarang bikin lucu-lucuan.
Rasman mendingan jangan preskon, mendingan lu buat di YouTube lu daripada wartawan lu omel-omelin. Ayo kalian fokus, Dinda mata jangan ke kanan ke kiri. Ingat kalian butuh berita. Lu yang butuh diberitakan. Lu yang pengen banget ya jadi pusat perhatian. Kenapa wartawan lu omel-omelin? Lagian wartawan sih ngapain diam aja digituin? Lempar kek pakai bangku, lempar kek pakai botol aqua, apa kek di situ. Pulang deh wartawan udah. Suruh dia buat di YouTube aja sendiri. Udah kayak guru. Ada mic juga disodorin nerima. Wartawan noleh ke kanan ke kiri diomelin. Ngapain lu? Tolong deh nih wartawan. Udah bubar. Ngapain diberitakan lagi yang begitu-begitu. Muak tau. Ini kalau aku jadi Hotman Paris, pas di persidangan diganggu sama Rasman. Kan dia tiba-tiba datang langsung nyamperin, megang bahu aku kan. Langsung aku tepis tangannya. Kebiasaan si monyet. Terus aku cekik lehernya, aku pukul kepalanya dari atas. Biar makin pendek leher kau. Lalu aku ambil pulpen dari jas aku tanda tangan kepalanya. Keludah matanya. Halo, di sini saya ingin menanggapi omongan Bang Firdaus yang dia klarifikasi di dalam mobil. Sebelumnya Bang Firdaus, ini kami para pedagang ini Bang Firdaus, pedagang, bukan seperti abang sebagai pengacara dan berintelektual tinggi, ilmu pasti dibilang banyak lah. Dan di sini saya berbicara Bang Firdaus yang mengenai akhir-akhir ini yang ribut di dalam persidangan. Dan abang bilang di dalam mobil tiada asap kalau tidak api. Oke, Bang Firdaus, abang selaku pengacara dari Bang Rasman, dan Bang Rasman itu selaku klien abang. Dan terjadinya keributan itu Bang Firdaus setelah hakim meninggalkan persidangan. Bang Rasman menghampiri Bang Hotman Paris dan menyentuh pundak Bang Hotman Paris. Dan yang berbaju batik itu menolak Bang Rasman agar menjauh dari Bang Hotman Paris. Dan yang mengkelilingi itu Bang Hotman itu agar tidak jadi keributan lagi Bang Firdaus. Jadi tidak ada yang seperti abang bilang itu ingin mencekik, ingin menarik atau istilahnya tanpa disengaja itu, tanpa disengaja. Biar Bang Rasman itu menjauh dari Bang Hotman. Dan yang kedua, Bang Firdaus, abang selaku pengacara senior bisa dibilang yang sudah banyak menangani kasus, tidak sepantasnya abang naik ke meja persidangan sementara abang di situ masih memakai jubah pengacara. Bang, gaya abang itu seperti preman. Di situ abang selaku penegak hukum. Bagaimana sifat preman ingin menegakkan hukum, tapi gaya abang tidak pantas dicontoh untuk ke publik. Bang, di sini masyarakat biasa-biasa ini sekarang sudah pada pintar Bang, melihat kesalahan, melihat mana yang baik, mana yang buruk, manakah video yang betul-betul terjadi dan mana yang tidak terjadi. Udah paham Bang, udah paham. Jadi yang seperti bilang itu tiada asap kalau tidak api. Ya apinya tahulah dari siapa ya kan. Oke Bang Firdaus, kalau bisa emosi itu dikurang-kurangin. Oke, salam dari kami pedagang. Ya sebenarnya sebagai orang yang mengerti tentang hukum, apa yang terjadi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu adalah peristiwa yang sangat memalukan dunia hukum kita. Koruptor, tahu nggak Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ya, secara umum perbuatan seperti itu masuk contempt of court ya, penghinaan pengadilan ya. Tetapi kalau sudah menunjuk personal,
misalnya pejabat tertentu, hakim, dikualifikasi melakukan perbuatan tertentu yang masuk kategori negatif seperti korupsi sehingga masuk kategori koruptor misalnya seperti itu sudah masuk dalam delik penghinaan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas. Jadi selain statement seperti itu tidak pantas, tidak etis disampaikan oleh seseorang yang sedang berperkara katakanlah seperti itu, tetapi juga itu merupakan satu tindak pidana yang bukan delik aduan. Sehingga bisa langsung ditindak oleh penegak hukum bahwa yang bersangkutan telah melakukan penghinaan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penghinaan terhadap pengadilan secara institusional. Saya kira seperti itu ya. Bisa langsung diproses atau? Ya bisa langsung diproses dengan melakukan tanpa adanya aduan karena ini bukan delik aduan. Jadi menurut saya cukup dasar untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum tindak lanjutnya. Selain masalah etikanya, kalau benar yang bersangkutan misalnya berprofesi sebagai advokat, katakanlah begitu, tentu setiap advokat terikat selain hukum juga ada kode etik. Dan karenanya dari segi kode etik ini juga bisa ditindaklanjuti. Gitu. Hari ini kita bahas terkait ricuhnya sidang Hotman Paris versus Rasman. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan ya. Kenapa Rasman itu ngamuk waktu persidangan ditutup. Dia tidak terima persidangan ditutup dengan alasan pokoknya adalah yang sebut masuk angin, lain-lain dan lain-lain. Selama ini katanya persidangan ini terbuka Pak, kok bisa sekarang ditutup? Kan majelis hakim itu seharusnya dia paham. Di dalam persidangan kalau ada agenda pembahasan terkait pencabulan, pelecehan atau hal-hal yang privat, walaupun kemarin-kemarin sidangnya itu terbuka, itu boleh ditutup dan pasti majelis hakim menyuruh untuk menutup karena itu hal-hal yang sensitif kayak gitu loh. Terus fokus saya sebenarnya bukan di situ. Pertama fokus saya di sikapnya Bang Hotman yang sangat elegan dan tenang, sangat santai. Kelihatan value-nya bro. Waktu dipegang, didatangi sama Bang Rasman, set, santai aja dia, santai, nggak panik, nggak apa, nggak ngoceh, santai. Terus sikapnya Bang Rasman itu seharusnya Bang Rasman paham bahwasanya kan itu agendanya terkait hal-hal sensitif. Jadi wajar kalau majelis hakim minta untuk ditutup dan menyuruh untuk ditutup. Tapi yang paling kontroversial apa coba teman-teman? Ada advokat yang naik di atas meja, coba lihatin ya. Tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja. Berita yang tim kuasa hukumnya Rasman ada yang naik dan menginjak-injak di atas meja di dalam ruang persidangan di pengadilan. Teman-teman, pada saat memakai toga harusnya dia paham pengadilan itu harus dijunjung tinggi. Pengadilan itu tidak boleh dihina, apalagi sementara menjalankan profesi, sementara memakai baju toga, ada kode etik. Kita lihat nanti apa keputusan dari majelis hakim, pengadilan, ataupun dari dewan-dewan yang di atas kan. Apalagi para dewan-dewan advokat ini. Jadi teman-teman, itu sangat kontroversial dan itu Bang Hotman Paris bilang apa? Pertama kali sejarah di Indonesia ada orang yang naik di atas meja sidang dan menginjak-injak persidangan, meja sidang. Jadi sangat tidak patut untuk dicontoh dan sangat tidak boleh untuk dicontoh. Itu sangat kontroversial dan sangat fatal. Tapi di sini sekali lagi saya ulangi, Bang Hotman Paris keren, Bang Rasman juga mungkin punya pendapat, tapi yang paling saya sangat tidak sampai pikir dan saya nggak tahu logikanya di mana. Kok bisa ada pengacara yang injak meja sidang dan pada saat persidangannya lagi masih diskors juga diinjak sama dia, aduh pusing lah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua rekan-rekan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Indonesia. Ya, kami akan berangkat ya menuju Jakarta Pusat ya, dari Jakarta Timur bersama driver ya kan Mr. Sawaludin Munte. Ya. Dan nanti kami akan diundang oleh pihak klien ya dengan salah satu rumah sakit yang kami somasi karena diduga melakukan malpraktek. Doakan kami
Mudah-mudahan semua sukses. Salam Advokat Iskandar Halim. Halo, saya Mat Lampu ya. Saya melihat persidangan Hotman Paris dan Rasman ya. Saya yang bukan pengacara aja melihat tingkah Rasman, rasanya saya malu ya. Kau Rasman, kau pengacara, tapi gayamu seperti preman. Saya malu melihatnya. Saya sebagai rakyat biasa dan bukan pengacara saya, tapi malu melihat tingkah kau ya. Lihat Hotman Paris berkelas dia ya. Salam dari Mat Lampu.